warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis Rihlatur Rohaniyah Aulia Tis'ah Pasujudan Songgo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sakum Sumadi. Salam sembuh, sehat, selamat, sukses untuk kita semua. Barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa bersama-sama, bersilaturahmi dalam rangka hilaful zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul, duduk bersimpuh sejenak, meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, memulai majelis zikir atau majelis taklim di bulan Syawal. Setelah sebulan kita tidak melaksanakan halaqah zikir rutin karena kita beralih untuk melaksanakan berbagai aktivitas selama bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga di bulan Syawal ini sesuai dengan makna Syawal. Arti Syawal adalah peningkatan. Mudah-mudahan mulai Syawal ini ada peningkatan, karena selama sebulan pun kita digembleng di bulan Ramadan. Ramadan itu artinya pembakaran, dibakar, dimasukkan kawah, digembleng. Setelah digembleng, didadar, keluar dari bulan Ramadan, Syawal. Jadi siang hari ini kita mulai Syawalan. Ya, artinya peningkatan. Inilah langkah awal kita untuk menggapai peningkatan dari berbagai bidang dalam kehidupan.
Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya juga peningkatan. Peningkatan kan berarti ada tingkatannya. Tingkat itu ke bawah apa ke atas? Ke Ke atas. atas. Naik. Nah, insya Allah kita naik. Pangkat pengen tinggi apa pengen rendah? Tinggi, kudu naik. Harus naik. Duit pengen nambah apa kurang? Nambah. Ya, udah. Jadi inilah awal langkah kita awal setelah Ramadan. Ya, mulai saat ini, hari ini, di tempat ini kita harus mulai mendaki. Yang tadi biarlah tadi. Sudah saya nggak mau bicara kemarin lama. Yang tadi biarlah tadi. Yang penting hari ini, saat ini, di sini. Kemudian nanti, gitu ya. Jadi jangan berpikir tadi. Kita berpikir sekarang, di sini, saat ini, untuk apa? Belajar dari tadi supaya ada tingkatan nanti. Kemarin saya itu suwen, saya maunya cepat-cepat. Makanya ini langkah pemanasan. Dan pemanasan ini menentukan supaya gerakan kita setelah pemanasan lebih lincah. Insya Allah tidak ada terkendala. Kalau pemanasan dulu mesti nggak kram. Daripada langsung gerak nanti kram, menggebu-gebu kram. Kemana Bumur? Kram. Insya Allah kalau hari ini pemanasan, nggak kram. Saat ini kita pemanasan, nanti tidak kram. Kalau perang boro-boro naik, mulainya susah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya cuma mau cerita, namanya juga pemanasan. Ya. Cerita ini judulnya lucu. Judulnya lucu ya? Lucu, belum tahu judulnya. Pokoknya lucu. Makanya jadi lucu. Kalau udah tahu judulnya ya enggak lucu. Makanya jangan jadi orang yang enggak lucu. Wah, enggak lucu. Tapi jangan menyepelekan judul ini. Belum tentu ibu tahu. Udah tahu belum? Iya, belum diceritakan. Tapi kan Lucu. Nah, sekarang saya tanya. Di alam semesta ini yang lucu apa? Tuh kan. Gayanya tok aja. Yang lucu pelawak. Yang lucu pelawak. Apa? Yang lucu pelawak. Pelawak. Pelawak suka lucu. Yang Kata siapa? cerita yang lucu. Cerita. Apa lagi? Pelawak. Apa lagi? Yang lucu lagi. Ceritanya. Parah. Coba dengerin. Ini jawabannya apa? Pelawak. Setuju semua? Ya mungkin. Kalau setuju berarti kan enggak, kalau enggak setuju berarti ada yang lain. Ya ada yang lain, ayo yang lain. Badut. Apa? Badut. Badut. Ayo siapa lagi? Nah, yang lucu. Cerita yang kocak. Apa? Cerita yang kocak. Apa namanya? Cerita yang lucu. Ya, apa yang lucu? Apa? Nah, beda-beda. Aku tak nyanyi nanti kau jawab. Pelawak ya? Ya.
pelawak yang lucu. Ada nggak? Oh, berarti Badut yang lucu. Ada nggak? nggak ada. Oh, berarti kupu-kupu. Yang ada? Kupu-kupu. Coba nyanyi. Kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang? Hilir. Mencari bunga-bunga yang mekar, berayun-ayun. Terus saya. Pada tangkai yang lemah. Terus. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kali lagi. Kupu-kupu yang lucu. Terus. Kemana engkau terbang? Hilir-mudik mencari Bunga-bunga yang kembang. berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Biasanya 3 kali diulang. Jadi yang kupu apa? Yang lucu kupu-kupu. Kupu-kupu. Payah. Nyanyinya doang. Mancing doang. Sama liburan ini makin pinter apa makin Makin lemot. makin peka apa makin Kan cerita. jadi yang lucu apa? Kupu-kupu. Lucu. Ibu kan cuma pinter nyanyinya kupu-kupu Iya. yang lucu. Iya, tapi nggak paham maknanya itu. Tapi tidak pernah berpikir bahwa kupu-kupu yang lucu itu bukan tanpa proses. Apakah tiba-tiba kupu-kupu lucu? Enggak. Ada proses. Kepompong. Kentung. Sebelum kupu-kupu apa? Ulat. Kepompong, entung. Sebelum entung, ulat. Ulat itu lucu apa tidak? Enggak kelit. Jijiin, ngeliin, apa? Betul. Tuh, kan. Lucu ya? Itu lucu. Ulat itu sosok binatang yang hampir kebanyakan orang tidak suka. Tapi saya dulu suka nyari ulat itu. Ulat kedondong. Itu gede. Tahu banyak ini. Akar. Sungguh akar. Gurih. Di zaman dulu. Iya, jangan. Yang ulatnya putih apa gedit-gedit ya? Loh, orang zaman dulu Gedit. itu kan jarang dikasih uang jajan sama orang tua. Orang anak sekarang mah enak, anak-anak zaman dulu. Dikit-dikit jajan. Sosis, sonet, apa? Banyak dulu boro-boro sosis. Karena nggak jajan itu ketemunya di Kedondong banyak orang baunya. Gara-gara dia ambilin ulatnya. Sunduki pakai beding ke dapur. Dapurnya dulu dari tanah, belum ada kompor gas, belum ada. Dapur dari tanah dibolongin atasnya itu, di sini pakai kayu, pakai bara, gitu-gituin. Pernah. Tapi sekarang gede banget. Pernah. Tuh, itu malah pakai sambal bawang malah. Belalang. Kira belalang pernah. Ulat gede-gede gitu loh, putih gitu. Pernah. Tapi sekarang gede banget. Balik. Bulut aja gede kok dulu. Bulut sekarang gede banget. Ternyata proses peningkatan dari ulat menjadi kupu-kupu itu tidak mudah. Iya. Banyak orang beli, banyak orang kegagalan gitu ya. Kena ulat itu, karena lewat pohon itu mungkin bulunya rontok, sehingga orang menjauh, tidak suka.
Dan ulat itu pekerjaannya merusak. Iya, apa-apa di Daun kedodong itu rontok habis gara-gara ulat itu. Ya gurih ya. Oh, makanannya steril kok daun kedodong. Lu enak itu. Steril makanannya bersih. Herbal itu. Herbal kedon. Daun mana yang nggak rontok? Nggak habis sama ulat. Tapi lama-lama ulat sadar. Aku hidup kok bikin resah orang, bikin geli orang, bikin orang nggak nyaman, bener-bener bikin orang resah. Mikir. Ya udah, kalau begini caranya saya tak uzlah. Tahu uzlah. Saya akan mengasingkan diri. Karena kalau aku berkeliaran terus, nanti sekelilingku merasa tidak aman. Sadar dia. Sadar nggak? Siapa? ulat. Kita? Belum. Duh. Ulat aja masih kepengen meningkatkan. Apa yang ditingkatkan? Tingkat kesadaran. Akhirnya dia naik. Ulat naik. Itu dia membungkus diri. Nggak tahu bagaimana ya Allah, kekuasaan Allah ya. Saya aja nggak bisa bikin begitu itu. Ulat tuh bisa. Bagaimana cara merajut untuk dia uzlah. Setelah uzlah itu mengasingkan diri. Kemudian dia bersembunyi dalam satu tempat yang dia buat. Pernah melihat? Pernah melihat? Melihat udah jadi kepompongnya aja, Pak. Itu rumahnya itu. Itu disobek aja susah. Iya, aluk. Pernah melihat kan? Iya. Dia bersembunyi di situ sendiri, tidak bawa teman. Saya mau mencari peningkatan sendiri. Saya tidak perlu teman, karena ini untuk kebutuhan saya sendiri. Berani dia berangkat sendiri. Kita mau Nyari ngaji teman. sendiri apa? Ngajak-ngajak teman. Temannya nggak mangkat, Milura mangkat. Sadar, sadar, sadar. Sadar, Pak. Ini kebutuhan saya sendiri, tidak ada urusan sama orang lain. Kenapa harus mikirin orang lain? Kenapa harus dengerin kata orang? Ini kan kebutuhan saya. Untuk perbaikan diri saya, untuk peningkatan diri saya, meningkatkan kesadaran saya sendiri berangkat. Kolak. Wah, ini mau cerita doang. Loh, bukan cerita doang. Islam pun mengajarkan gitu. Rasulullah dulu masih mudanya yang menggembala kambing, ya merasuk kambing. Jadi pemuda bekerja di tempat orang kaya, janda Siti Khadijah. Jadi karyawan, tugas marketing, mengaku menjadi manajer di perusahaannya Siti Khadijah. Meningkat. Terus jadi suaminya Siti Khadijah. Kaya nggak? Kaya. Siapa bilang Nabi Muhammad miskin? Kaya raya konglomerat. Siti Khadijah itu orang paling kaya di tanah Jazirah Arab. 2/3 kekayaan Arab itu milik Siti Khadijah. Meningkat apa tidak? Meningkat. Rasulullah masih belum merasa meningkat walaupun sudah kaya. Hanya Rasulullah uzlah. Naik ke atas. Betul? Naik ke atas gunung. Gunung apa? Jabal Nur. Nanti
ibu yang pernah haji, pernah umroh. Kalau nggak tanya Bu ini itu. Bu ini ke sana Pak. Berkunjung ke Kita sana. pernah ziarah nggak? Pernah ziarah? Pernah ziarah? Ya, haji itu artinya ziarah. Ya, haji itu artinya ziarah. Bahasa Indonesianya berkunjung. Ya. Kita kalau ziarah kemana? Ke Kemah? makam. Ke Kuburan. Ibu nanti kalau umroh nggak diajak ziarah ke kuburan. Orang umroh ziarahnya kemana? Ke gunung. Masa umroh nggak tahu? Saya orang juga. Saya belum pernah umroh Pak. Orang haji, orang umroh itu diajak ziarah dan ziarahnya ke gunung bukan ke kuburan. Jabal Nur. Ke atas gunung. Nah di sana kan Rasulullah dulu uzlah. Mendaki tinggi Bu. Katanya kalau tingkat tuh tinggi ke atas. Makanya jalannya ke gunung namanya Jabal Nur. Terus di sana ada gua di atas gunung itu namanya gua Hira. Lama Rasulullah itu. Enggak mandi. Aku menjadi suaminya, belum menjadi nabi. Belum menjadi nabi. Nanti ziarah lagi ke Jabal Uhud. Ya dah ke gunung. Tempat terjadinya perang Uhud itu di Jabal Uhud itu. Makanya ada gunung Rompya, gunung panah, tempat pasukan memanah diletakkan di pos itu. Terus ada lagi Jabal Sur, ya kan? Terus ada lagi Jabal Baidok, gunung magnet. Ya kan? Gunung magnet itu mobil nggak bisa dihidupin jalan sendiri, pas cepat ini. Gunung magnet di Madinah. Supaya gunung-gunung peningkatan. Nah, jadi kembali kepada ulet tadi. Ternyata ulet itu ya nyunah Rasul malahan. Kita udah belum kayak ulet. Uzlah pernah? Belum. Terus menyendiri gitu. Ulet. Makanya di sini ibu dilatih, bukan diajari. Di pasujudan ini ibu dilatih, dibimbing, dilatih supaya meningkat. Lah kan nggak berani naik ke sini ya nggak meningkat, di bawah aja terus. Tidak ada peningkatan. Coba kalau ibu di bawah, pandangan ibu tertuju pada apa? Macam-macam. Saya enggak, kalau di bawah pandangan saya tertuju pada bumur lagi nungguin warung. Udah segitu-gitunya. Betul ya? Cup, cup, cupet. Perlu nggak meningkat? Perlu. Supaya apa? Lap, pang. Kita di bawah cepet, tapi kalau mau meningkat naik ke atas jadi jembar apa enggak? Sekarang kita di atas, apa aja yang kita lihat? Banyak. Seger. Ada ayam jadul. Atine jembar. Pikirannya Lapang ya, udah ada lapang. kalau di bawah sumpah. Lapang dada. Bisa legowo. Loh. Mudah nggak? Mudah kan? Ya ngaji itu yang mudah, jangan dipersulit. Lego aku. Lucu ya? Lucu ya? Lucu. Judulnya juga Lucu.
Jadi kita butuh peningkatan. ada. Itu yang disebut Syawal. Udah bulan Syawal masih gitu-gitu aja, masih resek, ruwet, cepet, mumet, jelimet, meningkat. Nah, itu kupu masuk sendirian. Itu kalau dulu kita sekolah berapa hari itu? 36. Itu proses metamorfose. Biar sekolah orang. Lali baru kan. Lali. Coba bersembunyi sendiri. Ya, saya tanya, ketika ulat bersembunyi selama berhari-hari di dalam tempat yang kokoh, nggak bisa keluar loh, susah, disobek aja susah kok itu. Saya kan sering nyari untung dulu. Di Tuban itu kan banyak hutan jati. Monogiri ya dia. Sami. Oh, nggak mau alasan dia. Oh, alasan. Itu kalau lagi musim itu kebetulan rumah saya itu depannya jalan raya yang dulu yang sekarang sudah jadi pondok pesantren Asa Aja. Itu rumah tempat lahir saya. Sekarang sudah dibangun pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Salafiyah Asa Aja. Sebelahnya lagi pondok pesantren Asalafiyah. Jadi kalau rumah saya pesantren dulu karena rumah tempat kelahiran saya sekarang sudah dibangun pondok pesantren Asa Aja. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan tak jalan-jalan. Iya Pak, siap. Tenang. Insya Allah. udah ya 36 hari sendiri. Itu kira-kira ulat makin jelek atau makin cakep? Cantik. Makin kurus apa makin gemoy? Gemoy. Begitu keluar gemoyin. Betul nggak? Itu dijual itu. Kalau jual itu pakai kobokan itu. Sak kobokan piro yo ngono lho. Jadi naknya pakai kobokan, sak kobokan. Untung namanya. Dirayunya berarti. Ya kan. Jadi itu dipaksa sebetulnya. Dia belum waktunya jengkar, belum waktunya keluar. Cuman karena keserakahan manusia, dipetik, diambilin sak daun-daunnya. Makanya di tempat saya itu ada orang yang selalu jualan godong jati. Buat apa? Bungkus nasi. Dekat. Ntar kalau itu ada merah-merahnya gitu kan, itu nasi dibungkus godong jati itu suwedep. Masih dekat. Dulu kalau jajan itu pakai godong jati gitu. Habis makan beli di warung itu digituin godong jatinya biar koneng ngumpul. Orang dulu itu gemi, nggak boleh ada satu itu jatuh biar ngumpul gitu. Eman kalau beli di warung di warteg pakai godong jati santong-tongnya dijual. Makin cakep kan? Makin gemuk atau makin kurus? Gemuk, gemoy, mulus. Ada bulunya? Enggak. Gak ada. Bikin gatal? Enggak. Tidak. Beneran ini beneran. Saya enggak ngaji itu cari input. Tapi yang sudah diproses, sudah ada output. Jadi nggak bohong. Ada bukti? Iya ngaji nggak ada buktinya kok ada. Ini buktinya. Wallahu alam lah. Wallahu alam udah ngerti dari dulu. Makanya gua ngaji, barangkali lu tahu. Wallahu alam udah ngerti dari dulu ya. Iya. Gua udah ngaji juga, masih wallahu alam juga lu ngapain ngaji?
Betul enggak? Iya. Selama ini bagaimana? Begitu terus begitu. Kita melakukan sesuatu yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah membuktikan, nggak pernah memikirkan, dan bahkan di luar sadar. Itu sampai yang begini saja. Padahal nyata, ini nyata. Nah, sampai di mana? Kepompong. Itu kepompong yang luar itu dipaksa oleh manusia karena apa? Keserakahan manusia. Rusak. Pengembangbiakan kupu-kupu orang. Apalagi malah sekarang hutannya ditebang-tebang, digundulin. Makanya jarang taman yang ada kupu. Benar enggak? Iya. Coba lihat itu. Dari proses ulet menjadi kupu-kupu yang selama 36 hari itu begitu jadi kepompong, makin gemuk kan, nggak makin kurus kan? Sama kayak ibu-ibu, habis puasa kok malah gemoy-gemoy. Peningkatan. Jelas itu dampak dari pendidikan Ramadan, dan saya bangga sama ibu-ibu itu, Islami banget. Jadi saya kalau sebagai bangsa Indonesia kok direndahkan banget itu. Yang bagus itu orang-orang negeri, lihat orang Jepang, lihat orang Cina, lihat orang Amerika, lihat itu. Mereka sukses, kenapa? Disiplin, tepat waktu. Bukan kayak orang Islam Indonesia. Dia kan punya wal asli. Orang asing yang ngamalin, tidak bisa begitu, bodoh kamu, saya belain. Justru Islam Indonesia itu Islami banget, disiplin, tepat waktu. Kapan? Waktu berbuka puasa, tepat waktu. Karena dia puasa juga nungguin beduk. Halo, halo, sadar, sadar. Jadi puasa nungguin beduk. Dua belas, kompak, tepat, dis, ngaji, Disiplin. ngaji, hampir puasa. Jadwal mau kayak Ramadan kemarin, gas, disiplin banget, bisa. Makanya habis Ramadan langsung gemoy, timbangan naik apa turun? Naik. Coba itu. Naik Pak. Barokah. Harusnya puasa lagi Nurunin. buat naikin timbangan. Paham ya? Iya. Paham ya? Nah, sekarang barusan kan saya cerita ya. Iya. Judulnya apa? Lucu. Yang saya ceritakan. Kupu-kupu. Jadi yang paling lucu Kupu-kupu. kupu-kupu. Yang lucu. Setelah ada input, ada nggak kira-kira pesan yang diterima dari cerita ini? Harusnya ada. Hah? Harusnya ada. Kok harusnya ada? Berarti nggak? Kok harusnya ada? Berarti ada yang nggak menerima pesan dari ini? Ada. Ada? Ada. Ada pesan yang diterima? Ada. Apa malah bingung? Ibu bingung nggak mendengarkan? Enggak. Bingung nggak? Enggak. Ada yang mau ditanyakan? Ngerti? Ngerti. Enggak juga. Kalau ibu jangan takut jawab bingung. Bingung. Ya. Peningkatan itu ada prosesnya itu.
Ya, peningkatan itu ada prosesnya. cakep. Kan begitu enak, jadi ada pesan. Sehingga ada pesan moral buat kita. Kalau kita pengen meningkat, prosesnya harus dilaksanakan. Nggak bisa tanpa proses. Satu. Ada yang lain? Tapi setuju semua berarti ya? Berarti jawaban Bu Ira mewakili. Iya. Ya, saya tanya. Proses apa yang sudah Ibu lakukan? Belajar. Ini kan input. Input ini kan masukan. Masukan input ini bisa dari mendengar, bisa dari melihat. Betul kan? Lu kamu proses pengen bukti. Wah, kan ini baru mendengar cerita yang lucu. Saya pengen lihat, silahkan lihat bagaimana ulat jadi kepompong itu. Ini namanya proses. Kalau perlu diteliti, tungguin aja. Sampai dia dari kupu-kupu tungguin tiap hari. Ini namanya proses. Nah, makanya dalam hidup ini harus ada input. Setelah input, ini dijadikan bahan proses berpikir. Lah ngaji ini untuk apa? Proses. Mencari input. Input ini akan ada manfaat dan gunanya bisa kita rasakan apabila sudah dilakukan proses berpikir. Kalau sampai gak mikir, gak ngaji sama aja. Gak tahu mikir. Makanya di Quran banyak apalah tatafakkarun. Apakah kalian gak menggunakan pikiran? Apalah takilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Apakah kamu tidak berusaha untuk memahami? Oke. Jadi untuk peningkatan butuh Proses. pintar. Boleh saya tambahin Bu Ira? Iya boleh. Boleh. Selama berhari-hari ulat yang berada dalam tempat kholwat, kalau kita buang sendiri, mungkin kalau saya yang kholwat, mungkin ada yang datang ngirimin kopi, walaupun nggak monggo, nggak, tapi disiapkan. Ada yang ngirimin minum, bahkan mungkin ada yang ngirimin makan, karena dia tahu Pak Yai sendirian, nggak ada yang bikinin kopi, betul kan? Nggak ada yang masakin, gitu ya kan? Kira-kira begitu, kira-kira ya. Itu kira-kira. Tapi justru dalam kesendirian itu peningkatan akan naik. Kenapa? Sunyi, hening suasananya. Hening. Tidak campur dengan keramaian. Itu kalau saya. Nah, sekarang kembali kepada ulat yang berubah menjadi kupu-kupu yang gemoy. Ibu pernah nggak berpikir itu yang ngirimin makan siapa? Yang ngirimin makan ulat yang waktu dia menjalankan proses metamorfose, itu yang ngirimin makan siapa? Allah ya, siapa lagi mau berapat temen kirimin makan siapa? Kirimin makan siapa? Allah lah yang kirim. Emang lihat? Enggak. Lihat nggak pernah meneliti, nggak pernah kok membuat pernyataan. Ya, tapi Jangan ada dusta di antara kita. Pernyataan yang tidak ada buktinya itu bohong. atau setidak-tidaknya hanya copy paste. Itu pernyataan berdasarkan pengetahuan apa pengalaman? Loh, kalau pengalaman, yakin saya. Yakin, iya Pak, saya melihat Allah itu bawa kopi, gendeng kok aja dia kira Gusti Allah itu Joko Warteg. Gaya. Tuh. Ini loh, bisa dipahami ya.
Emang harus begini, jadi Lucu. jadi lucu. Masa ngaji nggak ada peningkatan? Lucu nggak? Lucu. Nggak lucu. Malah penurunan. Nggak lucu ngaji, wah nggak lucu. Masa ngaji goblok terus? Nggak lucu. Nggak lucu. Kan gitu. Justru itu lucunya kagak ningkat-ningkat. Masa habis puasa Ramadan, lebaran berantem? Ya nggak lucu. Kan gitu kalau dalam bahasa ya kan? Nggak lucu. Habis puasa kok ribut. Nggak lucu. Katanya rekreasi, jalan-jalan, nyenengin keluarga. Lah kok berantem di taman? Nggak lucu. Nggak lucu. Justru itu lucunya. Itu lucunya di situ. Ya, Justru coba. lucunya. Itu begitu yakinnya itu. Itu ulat begitu yakinnya bahwa hidupnya itu ada yang menghidupi, ada yang ngopeni, ada yang ngurusi. Berani dia menyendiri tanpa teman. Berhari-hari. Nggak makin kurus. Gemoy. Gemoy. Jadi Oh. apa prosesnya? Coba lihat begitu itu. Ini pengalaman saya, bukan pengetahuan. Kebetulan saya itu pemanasan, jadi saya tahu lah hal kayak gitu. Itu ketika ibu saya beli itu, ya simbol saya itu kan pakai tumbuh yang jualan itu. Kebetulan pasarnya dekat rumah. Jadi rumah saya itu dekat pasar, dekat terminal, dekat stasiun kereta. Mudahnya Pak. Pakai tumbuh itu jalan. Yuk, bawa itu, beli itu. Nah saya kan juga ikut. Nah saya senang mainan itu. Pengalaman ya. Dipegang gini-gini kan? Ya. Dia dikit. Sama Pak, berapa Pak? Sama. Sama kecilnya kita kayak gitu. Kita kecilnya kayak gitu Pak. Ada. Begitu gini kan? Orang. Udah, jelas dikit. Kakek amu Cina gundul. Itu zikir. Oh, la ilaha illallah itu ya. Oh. Iya. Agak mudeng katanya. Oke, kita nggak. Lah, Ya. berarti persis itu. Enggak. Kok persis itu? Paham apa tidak? Fakta apa fiktif? Fakta. Saya suka megangin Cina. Warnanya hijau. Ini, ayo, Ini wangi. selfie dulu. Ya. Itu kalau begini harus bisa jadi itu, jadi kepompong. Itu dipaksa keluar. Kalau nggak dipaksa keluar, yang anehnya itu bungkus yang begitu keras, dia bisa keluar ibu. Iya ya. Pes. Jadi cakep. Jadi cakep. Asik dia. Mainnya kemana? Taman, Bu. Bukan ke mall. Taman. Ke mall apa ke taman? Taman. Pantesan kalau ke geraha cuma muter-muter taman doang, kupu-kupu. Iya, nyari makanan doang, Pak. Kupu-kupu yang lucu kemana? Kau Ayo lanjut. terbang. Hilir mudik Mencari bunga-bunga yang kembang terus berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? kupu-kupu yang lucu kemana engkau pergi? Ya kan? Hilir mudik mencari apa? Bunga yang kembang.
Dia selalu mencari yang harum-harum. Di mana ada kebaikan, tidak pernah mau ketinggalan. Itu yang dia cari. Fastabikul khairat. siapa? Siapa? Kupu-kupu apa panjenengan? Kita pengennya Pak. Nah iya. Cari bunga-bunga yang kembang. Mawar, melati. Dan dia selalu mencari kembang yang asli. Mawar yang asli. Yang palsu ini. Bukan fantasi. Halo, Halo. palsu. Karena dia tahu mawar yang asli selalu kena panasnya matahari, kena air hujan, berakar, baunya lebih harum berhari-hari. Coba kembang-kembang yang sudah direkayasa baru ditaruh pot layu, karena enggak kupu-kupu pintar, nggak sembarangan dia mencari bunga yang kembang, yang fantasi. Tidak mau, dia pergi ke taman cari bunga-bunga yang asli. Jadi yang bagus itu yang asli apa yang palsu? Asli. Tapi yang palsu tampak lebih indah daripada yang asli, sehingga kita sering ketipu dengan kepalsuan-kepalsuan itu. Halo. Makanya wamal hayatud dunya ila mataul ghurur. Tak lain dapat kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu, palsu. Jangan yang palsu apa yang asli? Peningkatan dong. Mahal dikit tidak apa-apa, yang penting asli. Bagus murah tapi palsu. Murahan. Biarin kita murah, yang penting jangan Murah. oh. Just gandes. Lucu ya? Lucu. Lucu, judulnya juga. Lucu. Iya. Gue itu nggak judul, siapa saya nggak ngarang judul, nggak pernah judul datang sendiri. Lucu. Jadi kuku Lucu. lucu, seneng. Kok itu gue badik lah, bajunya itu badik Solo, gue badik Pekalongan. Tapi yang saya tahu dia nggak luntur. Badik yang dipakai kupu-kupu luntur apa tidak? Enggak. Kenapa nggak luntur? Asli. 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 Bukan ceplok. Kemarin dapat pakai baju Mama Ganjar, sekarang gambar Mama Ganjar kata nggak ada. Kenapa? Nggak asli. Cuman Tempelan. Iya. Dibuang. Luntur. Kupu-kupu batiknya Asli. kenapa? Didapatkan melalui proses kesadaran. Jadi proses berpikir perlu apa tidak? Perlu. Untuk meningkatkan kesadaran. Kesadaran. Saya kalau itu nggak takut, saya buka apa tadi. Benar kan? Nanti ibu takut. Sama setan ada takut kan? Nah iya. Wah, itu karena bisikan setan gitu. Ya kan? Padahal setannya kita sendiri. Ini bisikan setannya Pak. Sama setan kita takut. Saya nggak habis pikir kalau ada setan datang mendatangi Bumur kemudian bisikin Bumur, kira-kira Bumur pingsan apa kelar? Jangan. Tapi kan kita nggak pernah mikir kapan setan bisikin kita. Tidak pernah ada proses berpikir sehingga kita tidak pernah mengerti, kita nggak pernah kenal yang sebenarnya. Mana setan yang sebenarnya? Ternyata setan yang sebenarnya itu alladzi yuwaswisu fi sudurina minal jinnati. Nah, jadi setan itu siapa? Manusia. Mana? Siap. Benar nggak kalau bahasa baratnya? Kenapa? Dari sini pikiran yang tidak pernah mendapatkan input yang positif dan tidak dikendalikan oleh kesadaran, maka pikiran itu menjadi pikiran yang liar. Pikiran yang liar itulah yang alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisik-bisikkan
ke dalam dada, sudur saudara sadaro. Karena kesadaran kita hilang, kesadaran kita telah mati, sehingga pikiran kita tidak terkontrol oleh kesadaran, tidak dikendalikan oleh kesadaran, menjadi pikiran yang liar, itu yang membisik-bisikkan ke dalam dada. Karena apa? Dia ada dorongan dari keinginan. Kita menyenangi sesuatu yang diinginkan. Benar nggak? Kita sangat serakah dengan sesuatu yang kita senang. Iya betul. Apa itu pengen ini? Masih pikiran kita lihat. Kepikiran nggak? Ini nggak mau sendirian. Udah kepikiran, Allah dibasmi suduri nas. Dibisikin begini sini. Keingetan nggak? Ingetan. Makanya ketika kita kepengen sesuatu, mesti selalu kepikiran dan Ingetan. Sholat 5 menit, ingat Allah, lupakan yang lain, gampang apa susah? Susah. Itu Itu loh bisikan Setan. kamu setan mau dibisikin, ada setan, ada. Setan yang apa? Yang itu hantu. hantu. Bohong, itu sinetron. Itu nggak ada beneran Pak. Copy paste dari mulut ke mulut cuma cerita katanya. Siapa yang membuktikan? Sinetron. Apa nggak pernah dilihatin? Berapa tahun ya? Berapa tahun ya? Ada yang lebih kurang 3 tahun. Setan hilang. Nanti covid. Ganti covid. Takut covid. Karena pikiran kita lihat. Dicekoki dengan covid. Sehingga selama 3 tahun tidak ada orang takut setan. Takutnya sama Covid. pikiran yang liar yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Coba kalau kita sadar. Sama ayat kursi ada setan kebakar, apalagi kok. Covid. Udah tahu setan sekarang? Kenal setan? Pikiran yang liar, yang Allah di yuwaswisu fisudu. Rinas. Sadar enggak? Iya. Sadar enggak? Ada. Makanya perlu input yang positif, yang banyak, kemudian diproses supaya ada Peningkatan. outputnya, jadi nanti lebih baik. Hidup ini cuma 3, tadi, kini, nanti. Udah, kita tidak mungkin kembali ke tadi. Tadi 15 menit yang lalu Pak Warko ngapain? Tidur. Lupa. Saya suruh kembali ke 15 menit yang lalu, udah bingung. Tadi 15 yang lalu saya ngomong apa ya? Mandi. Wah, aku aja lupa. Makanya jadi yang terpenting tadi, sekarang, di sini, saat ini, ayo kita belajar dari tadi supaya lebih baik nanti. Sadar? Jadi nanti kita pulang dari sini nanti peningkatan apa penurunan? Peningkatan. Berarti nanti setelah ini harus lebih Baik. oh, sadar. Penak kan? Kalau ngaji sih penak tuh. Yang lucu. Enggak apa-apa guru TK. Lucu. Anak-anak diajarin terus itu sambil cerita sambil ngene-ngene. Wah, anak seneng. Mulai itu diajari sing Lambu. gitu aja kudu pakai ayatnya kelola. Betul enggak? Kenapa kalau Pak Warko turun anak-anak seneng? Lucu. 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 Pak Ustadz lucu. Tapi tidak membuat orang ragu. Ibu ragu nggak tadi? Enggak. Karena ada bukti. Loh, Pak Yai jangan begitu. Kalau orang suruh meningkat, Pak Yai harus meningkat. Saya meningkat setelah Ramadan. Ibu-ibu boleh kalau saya berbagi. Wa amma binikmati rabbika fahadits terhadap nikmat dari Tuhan, kabar-kabarkan. Ya saya kabarkan.
Harto sudah meningkat sehingga saya mengajak, ayo kita meningkat. Pak Harto dulu tidak punya titel, kalau punya titel dari masyarakat yang namanya KH. Sekarang beda, KH. Abu Syafi'i Abdillah Sabani, MBMD, orang tua yang titelnya MBMD, Kiai Haji Abu Syafi'i Abdillah Sabani masih baru menjadi duda. Lucu dah. Lucu. Ada peningkatan dong. Ini juga keren. Juga keren. Ini dibilang keren mata keranjang. Mata keranjang Udah mes, giginya bengkak ada dibilang keren. Ece. Ngece apa? Ece. Ece itu Pak, Ece itu Pak. Ece. Lucu, ini lu. Duda lucu Pak. Lucu. Oke ya. Duda lucu. Jadi gitu Bu. Dia nyari bunga-bunga yang kembang. Dia terbang ke sana kemari. Dia bergelantungan di dahan-dahan yang lemah. Pernah ada dahan yang lemah patah gara-gara dipencelai kupu? Dah. Pernah. Begitu kupu-kupu. Begini orang yang mengalami mencari input yang positif maksimal, kemudian diproses berpikir yang maksimal, outputnya di mana saja kita hinggap tidak akan membuat dahan-dahan itu patah. Semua orang senang. Pegel aku. Murul. Ambene. Iya Pak. Provokator tok. Belum dikongkon Melayu. Ya kan? Kira-kira. Ini contoh-contoh kan. Fakta. Enggak. Fakta itu. Jadi itu lihat gitu. Dia bergaul dengan siapa saja. Dengan anak-anak dia bergaul, dengan anak muda dia bergaul, dengan tante-tante bergaul, sama Kakek-kakek. bergaul, sama mama muda bergaul, mama tua, Gaul. nenek-nenek, Gaul. kakek-kakek. Gaul. Tidak ada yang kalah. Itulah kupu-kupu yang Lucu. tapi proses. Ya. Paham ya? Jadi ini kita nyari input. Besok kita mulai ngaji dalam rangka nyari input yang positif. Kalau di otak kita ini diisi dengan input, aplikasi, diinstal. Jadi otak ini kalau ada aplikasi yang diinstal masuk, ada input, itu nanti bisa digunakan, akan menjadi cerdas proses berpikir, outputnya bagus, nggak ada dengan yang salah. Dan dia tidak pernah merasa lelah, terus dia cari kebaikan di mana tempat yang baik dia datang. Lucu. Jadi ini sekedar pemanasan. Yuk. Mulai depan kita ada peningkatan dan saya tidak perlu ibu menjadi orang yang baik. Yang penting kita tetap bersikap baik kepada seluruh makhluk Tuhan, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan di sekitar kita. Jangan pernah membuat patah, membuat terus kita harus membahagiakan, menyenangkan. Syukur-syukur bisa bersemangat. Itu kira-kira itu maka ini untuk terus besok insya Allah kita mulai ngaji apa referensi ya, kalau kita penasihat ke dunia nanti mau ditetapkan ya kita selesaikan kita penasihat ke dunia gitu ya. Tapi kalau Al-Quran tetap karena sumber pokok adalah Al-Quran. Ada yang mau ditanyakan? Atau barangkali ada yang bingung? Enggak. Saya kepengen ibu-ibu bingung habis ngaji. Ngaji kan apa itu tambah bingung. Itu mestinya kepengennya saya. Tapi enggak alhamdulillah. Tapi seandainya bingung juga alhamdulillah. Bingung itu tanda-tanda ada kehidupan. Kenapa bingung? Karena mikir. Kenapa enggak bingung? Kok enggak pernah mikir? Kenapa nggak pernah mikir?
pikiran itu apa sampai pikiran sebenarnya gitu ya. Jadi nggak apa-apa ibu bingung kalau yang penting paham insya Allah ini yang baik supaya nanti fokusnya ada peningkatan karena kita salah untuk ke depan insya Allah metode-metodenya boleh silakan anda jawab dan lain sebagainya boleh ya. Sekarang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dan hidayahnya kepada kalian, memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menyelamatkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita golongan dalam Allah Subhanahu wa taala bersama orang muslimin dan mustaqim yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma